Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM 218820101 kelas 3A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan menceritakan fabel tentang gajah yang baik hati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ira Anissa Purawinangun, MPD. Mari kita simak videonya bersama teman-teman. Selamat menyaksikan. Gajah yang baik hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil merasa kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, ia melihat kolam yang sangat jernih. Tanpa berpikir panjang, ia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong! Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku! Tolong aku! Jawab si kancil. Siapa kau? Tanya si gajah. Aku! Si kancil sahabatmu! Kenapa kau bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam. Sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapatkan ikan. Benar. Benar aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini akan lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada! Di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau manfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sesekali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong! Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakan kancil. Waduh, gawat! Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan
akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras, "Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali..." Ketika Kancil mengucapkan kata "kecuali", Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. "Kecuali apa?" Tanya gajah dengan penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. "Apa gajah? Kau kembali lagi?" "Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa?" "Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat." "Oh, begitu," saut Pak Gajah. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan berbuat yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah." "Betul?" "Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji." "Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil," kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai ke atas, Kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak saat itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lainnya. Pesan moral yang terdapat dalam cerita Si Gajah Yang Baik Hati adalah berbuat baiklah terhadap teman, karena perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan pula. Itulah kisah gajah yang baik hati. Berakhir sudah kisah gajah yang baik hati. Sebelumnya terima kasih ya sudah menonton video ini.